Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para hadirin sekalian pencinta Al-Quran dan seluruh sahabat LPPTK ABK Permi dimanapun berada, yang insya Allah dirindukan oleh surga dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sudah berada di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, atau sepertiga terakhir di bulan suci Ramadan. Kita sudah melalui kurang lebih 20 hari di bulan suci Ramadan. Itu tandanya bahwasanya sedikit lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Ibarat kata, ketika ada pertemuan pasti ada perpisahan. Mau tidak mau, suka tidak suka, Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Kita di sini dilema. Kenapa? Karena di akhir-akhir bulan suci Ramadan ini makin ke sini, makin mendekati akhir, makin banyak cobaannya. Lihat saja di masjid-masjid. Kalau di masjid-masjid awal-awal bulan suci Ramadan itu safnya itu sangat padat dan sangat panjang ke belakang. Ibarat kata masjid itu sangat sempit. Tapi di akhir-akhir bulan suci Ramadan ini masjid seakan-akan sangat luas. Seolah-olah ada penambahan, ternyata safnya yang maju atau orangnya, jamaahnya yang berkurang. Ini menandakan bahwasanya ibarat kata kalau kita lagi bermain bola misalnya, kita berada di fase final atau di fase-fase kita sudah mau memasuki final. Mungkin mau memasuki final sebelum final ya. Ini kita sedikit demi sedikit sudah berguguran tim-tim yang lain dan menyisakan tim-tim terbaik dan orang-orang terbaik. Inilah orang-orang pilihan yang masih istiqomah di dalam menjalankan segala ibadah di bulan suci Ramadan. Berbicara tentang 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan, ada satu malam yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan dibandingkan malam-malam yang lain. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang tadi kita sudah bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Al-Quran itu, atau kami menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ini kalau kita konversikan itu kurang lebih 83 tahun lebih lamanya. Jadi kita satu hari beribadah itu ibarat kata kita beribadah seakan-akan 83 tahun. Usia umat sebelum umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau kita yang sekarang ini itu rentangnya itu antara 500, ada yang 800 tahun, bahkan ada yang 1000 tahun lebih usianya. Kita rentang umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam antara 60 sampai 70 tahun saja kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adil tidak kalau begini? Justru karena maha adilnya Allah, Allah menghadirkan atau memberikan keistimewaan kita terdapat satu malam di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Ketika kita mendapatinya, kita beribadah, maka seolah-olah kita beribadah 83 tahun. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar ini? Kita mendapati malam Lailatul Qadar harusnya pasti harus ada tata caranya. Jadi cara mendapatkannya yang pertama harus mempunyai manajemen waktu. Misalnya tidur kita, yang awalnya mungkin tidur kita selalu larut-larut malam, di sisa malam terakhir Ramadan ini, 10 malam terakhir Ramadan ini diusahakan tidur kita itu dipercepat supaya kita bisa bangun untuk sholat lail dan sholat yang lain dan ibadah-ibadah yang lainnya.
Nah, kemudian yang kedua, kurangi memegang gadget. Nah, yang handphone kita ini secara tidak langsung itu bisa mencuri waktu kita. Oleh karena itu, di masa-masa di sisa bulan Ramadan ini, usahakan gadget kita kurangi dulu. Kalau perlu kita simpan dulu untuk sementara fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, memperbanyak atau merintingkan sedekah di akhir-akhir bulan suci Ramadan, khususnya di malam bulan suci Ramadan. Ibarat kata kalau kita bersedekah satu kali di malam bulan Ramadan, kebetulan malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka kita seolah-olah bersedekah selama 83 tahun. Bayangkan hadirin, Masya Allah, tabarakallah. Baik, lalu apa tips-tips yang bisa kita gunakan supaya kita dapat meraih malam Lailatul Qadar itu? Nah, jadi yang pertama, memperbanyak doa. Nah, khususnya doa ampunan sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Siti Aisyah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Jadi ya Allahumma innaka afun, wahai Tuhanku yang maha pemaaf, tuhibbul afwa, yang menyukai pemaafan, fa'fu anni atau fa'fu anna, maka ampunilah, maafkanlah aku. Nah, ketika kita memperbanyak doa itu, harapan kita selepas bulan suci Ramadan, mudah-mudahan dosa-dosa kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan keseriusan, ghufira lahu, maka Allah akan mengampuni segala dosanya, ma taqabbala min dzambi, yang sudah lalu-lalu. Nah, sedangkan yang sudah lalu-lalu saja diampuni, apatah lagi yang sekarang ini. Insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala selepas kita keluar dari bulan suci Ramadan. Kemudian yang selanjutnya, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Nah, ketika kita memperbanyak membaca Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang berlipat-lipat kali lipat, apalagi kalau kita membaca Al-Qur'an itu di malam Lailatul Qadar. Kemudian yang selanjutnya, istiqomah di dalam menjalankan sholat khususnya sholat fardu. Wabil khusus lagi sholat isya dan subuh. Sholat isya itu ibarat kata dia mewakili sepertiga malam pertama. Kemudian subuh itu mewakili sepertiga malamnya lagi. Jadi ketika kita ini menggabungkan antara isya dengan subuh, seolah-olah kita beribadah sepanjang malam. Maka janganlah kita melewatkan bulan suci Ramadan ini dengan tidak berburu malam Lailatul Qadar, karena rugi kita kalau kita tidak mendapatkan mendapati bulan suci Ramadan ini, kita mendapatinya tapi kita tidak mendapatkan kemuliaan dengan dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Semoga kita semua dipertemukan oleh malam Lailatul Qadar, amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi fisabilil haq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.